Di tengah hutan alami di puncak Gunung Hatswa, di antara pegunungan Karmel dan Bukit Sabda Bahagia, terdapat sebuah pertapaan di Netova yang digali di dalam sebuah rongga berbatu pada tahun 1967. Dari tempat ini kita bisa melihat pemandangan luar biasa dari beberapa perkampungan di Galilea. Pendiri biara ini adalah Romo Jacob Librun, seorang Romo dari Belanda. Romo Jacob lahir dalam sebuah keluarga yang darinya lahir banyak imam. Salah satu pamannya, Romo Yohanes, menjalankan studi doktoral dan riset tentang Perjanjian Lama. Setelah menamatkan studi lisensiat, Romo Jacob mengikuti pamannya ini dengan menggabungkan diri dalam ordo terapis. Romo Yohanes ingin mendirikan sebuah biara di Galilea dan ia bersahabat baik dengan banyak orang Yahudi di Eropa. Ia juga pernah ditahan oleh tentara Nazi selama Perang Dunia Kedua karena mencoba membebaskan kawan-kawan Yahudinya dari tempat pembantaian di Dachau, di mana dia sendiri juga mengalami penyiksaan. 2,5 tahun kemudian, tentara Nazi membebaskan Romo Yohanes. Ia kembali ke Belanda dalam keadaan yang sangat buruk dan Romo Jacob merawatnya. Sebelum meninggal, Romo Yohanes berpesan kepada keponakannya untuk melanjutkan misinya serta mewujudkan keinginannya untuk membangun sebuah biara. Pada tahun 1963, Romo Jacob tiba di Tanah Suci dan melayani sebagai seorang imam di kota Nazaret sambil mencoba untuk membeli tanah di wilayah Galilea untuk membangun sebuah biara bersama Romo Thomas dari Amerika. Dengan kebijaksanaannya sebagai seorang imam sekaligus pertapa, Romo Jacob ingin menaati dan mengikuti jejak para bapa pertapa, termasuk Santo Antonius, pendiri ordonya di Mesir. Pikirnya, kalau kita mau mendirikan sebuah biara, kita harus membuatnya di dalam sebuah gua. Dan kita bisa lihat, inilah guanya. Gua ini terbentuk sebagaimana kita lihat sekarang karena adanya suatu sumur air dari zaman Bizantin. Romo Jacob mengubah jalan masuk dari sebuah jendela, menutupnya dengan kaca bergambar, lalu membangun suatu tangga untuk masuk ke dalam gua yang sudah diubah menjadi gereja, di mana ia mendirikan juga lonceng gereja. Kemudian Romo Jacob membuat kamarnya di atas gereja, dan di dalamnya terdapat beberapa tempat untuk berbagai keperluan. Kamar-kamar ini menggantikan tenda-tenda yang semula didirikan di tempat ini. Romo Jacob menjalani hidupnya sesuai dengan yang diajarkan oleh para bapa hidup asketis gereja. Karena itu ia menggunakan lentera serta minum dari air sumur. Cara hidupnya yang berbeda ini menarik hati banyak orang. Romo Jacob memberi banyak bantuan dan amal kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama, entah Kristiani, Yahudi maupun Muslim. Karena itulah, untuk menghormati dan mengenangkan beliau, banyak keluarga di sini memberi nama Jacob kepada anak mereka. Pada tahun 2005, Romo Jacob kembali ke rumah Bapa, dan sesuai dengan keinginannya, para suster pertapa dari Bethlehem, dari tempat Dormition, serta dari Santo Bruno, mereka kini menempati dan berdoa di biara pertapaan di Netova. Hidup mereka adalah hidup dalam keheningan, persatuan, serta persaudaraan sesuai dengan tradisi hidup asketis dari abad-abad awal gereja. Gereja biara selalu terbuka bagi para peziarah dan para pengunjung yang ingin mengikuti acara doa di biara ini. Pertapaan Netova lahir dari suatu harapan di Eropa, bersahaja di antara batu-batu sederhana tempat ia hidup, namun mulia dalam pesan serta dalam hal-hal yang ia lakukan.